Selanjutnya kita berbicara adalah Prof kita, wah dari jauh-jauh dari Tanah Minang, Prof Ganefri. Kita lihat sekarang, kebetulan saya sering sekali ke Jogja dan ke Malang. Dua kota itu memang hidupnya dari pendidikan, wisata pendidikan. Bukan hanya sekolahnya, tapi keluarganya, studentnya yang akan datang ke sana dan stay di sana. Nah itu akan menarik juga. Seperti di Brawijaya itu, bahkan setiap minggu dia ada wisuda. Kalau wisuda setiap minggu, berapa family yang akan keluarga akan datang ke sana, tinggal di restorannya, tinggal di hotelnya, belanja di sana dan kembali. Jadi Malang itu lebih dari 100 sekolah yang ada di sana, sekolah tingginya, melebihi Jogja sebenarnya, dan hidupnya luar biasa. Bahkan kalau kita bilang bulan Juni itu dingin Malang, kita bilang itu adalah biasa membuat mahasiswa baru menjadi happy. Pas mau Desember panas langsung ketahuan. Jadi bayangkan mereka tahu bagaimana nikmatnya dan bagaimana pendidikan ini menjadi anchor atau menjadi tulang punggung saat kehidupan di Malang itu. Oke, Prof Ganefri kami persilakan. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Tendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan suaranya bisa dengar, Pak. Ya, jelas, Prof. Prof sekali. Okay. Kalau dari Padang tuh langsung jelas, Prof. Ya. Terima kasih. Sebenarnya saya sudah sangat ingin sekali ke Batam. Jadi dulu ketika saya koordinator Kopertis wilayah 10, itu memang hampir setiap minggu kita mengunjungi Batam. Menarik sebenarnya tadi pembukaan yang disampaikan oleh Pak Irfan dan juga Pak Tendi terkait dengan diskusi kita hari ini, bagaimana Batam bisa menjadi salah satu destinasi di sektor pendidikan, sehingga juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Batam, khususnya melalui sektor pendidikan. Dan saya kira ini suatu hal yang sangat mungkin kita laksanakan, dan dilihat dari posisi letak geografis dari Batam yang langsung berbatasan dengan dua negara tetangga, dan ini adalah suatu potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Batam. Dan kalau kita lihat negara tetangga kita di Singapura misalnya, hampir semua perguruan tinggi yang ada di Singapura itu bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri, termasuk yang top 100 di dunia, di World Class University. Dan mungkin kalau kita lihat di Singapura, mungkin 60% guru besar dan dosen-dosen yang mengajar di Singapura itu adalah dari luar Singapura sendiri. Dan ini juga salah satu kebijakan dari negaranya untuk bagaimana menjadikan Singapura sebagai negara yang memang setiap saat bisa melahirkan berbagai inovasi di bidang kemajuan teknologi. Dan saya kira kalau kita lihat, kita bandingkan misalnya publikasi atau hasil-hasil sitasi yang dilakukan oleh para akademisi di Singapura itu, yang negaranya mungkin tidak jauh berbeda jumlahnya dengan kalau kita bandingkan dengan Batam gitu misalnya, besar kawasannya, memang penduduknya yang begitu tingkat angka partisipasi kasar pendidikannya juga sangat tinggi. Dan oleh sebab itu saya kira apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan di Batam agar Batam juga menjadi salah satu destinasi pendidikan, sehingga masyarakat ke Batam salah satu tujuannya adalah untuk melanjutkan pendidikannya. Tentu di sini harus ada daya tarik atau daya dukung yang bisa kita kembangkan. Kalau saya lihat selama ini di Batam, pengalaman saya sebagai koordinator perguruan tinggi swasta yang juga membawahi yang ada di Kepri,
memang sektor pendidikan baru hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita yang ada di Batam, ya di Kepri, agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kita juga belum melihat bahwa Batam juga menjadi destinasi bagi masyarakat di luar Kepri untuk melanjutkan pendidikannya ke Batam. Dan saya melihat sudah ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi yang ada di Batam. Misalnya kita melihat Politeknik Tourism Politeknik Batam, ya, Batam Tourism Politeknik yang Pak Asman Abnur, saya ketika awal menjadi koordinator, saya kira saya ikut mendorong pendirian daripada Batam Tourism Politeknik ini, BTP ini, yang sekarang juga sudah dikembangkan oleh Pak Asman Abnur menjadi Institut Teknologi Batam, ya. Yang saya kira banyak juga perguruan tinggi yang sudah mengarah ada Universitas Internasional Batam, ya, yang saya kira dan juga banyak, nanti kita lihat beberapa perguruan tinggi yang di Batam yang mungkin punya potensi untuk bekerja sama dengan luar negeri. Tapi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, mungkin dilanjut Bu, dilanjut ya. Atau saya bisa share screen sendiri ini, Bu, ya. Terus, ya saya ingin bicara sedikit 4 hal Bapak dan Ibu. Ini pertama mungkin sebagai pembukaan tadi, kemudian tentang World Class University, kemudian regulasi pemerintah, bagaimana pemerintah memberikan ruang bagi kita untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi dari luar negeri, agar masyarakat kita, mereka bisa belajar dengan suasana yang sama dengan negara yang menjadi tujuannya. Kemudian juga bagaimana pengembangan World Class University di Batam yang mungkin bisa kita laksanakan. Mungkin sedikit terkait dengan World Class University. Lanjut Bu, lanjut. Saya bisa share sendiri nih. Bisa Pak, silakan Pak. Bisa ya? Kita jadikan co-host Pak. Ya, ya. Oke, saya share sendiri saja, Mamang. Oke, jadi kalau kita lihat dari Global Competitiveness Index kita yang masih menduduki peringkat 50 dari 141 negara, sebenarnya salah satu yang mendorong Global Competitiveness Index ini adalah terkait dengan perguruan tinggi. Jadi beberapa indikator sebenarnya berkaitan erat dengan pengembangan pendidikan tinggi, mulai dari inovasi dan pendidikan tinggi sendiri, kemudian kesiapan teknologi kita, yang saya kira ini juga harus menjadi perhatian bagi kita, dan mudah-mudahan Batam nanti bisa ikut berperan ya. Dan saya memang agak yakin dan optimis karena dari sisi branding sebenarnya Batam ini sudah punya nama begitu. Jadi banyak orang di Indonesia ingin berkunjung ke Batam, tetapi frekuensi kunjungannya juga kita lihat dengan perkembangan teknologi yang begitu maju hari ini, mungkin tujuan atau sasaran mereka berkunjung ini juga sudah akan berbeda. Kalau tadi di sektor kesehatan, bagaimana ini juga bagian daripada wisata, kita bisa mengembangkan wisata kesehatan. Nah, mungkin di sektor pendidikan kita juga bisa mengembangkan bagaimana Batam juga menjadi salah satu destinasi wisata. Jadi benar tadi kata Pak Dendi, misalnya Yogyakarta, Jakarta misalnya, Malang, banyak saya kira orang tuanya juga investasi di sana, setidaknya untuk membeli apartemen dan sebagainya ya. Mereka karena anaknya sekolah di sana dan sebagainya, saya kira sektor multiple efeknya juga cukup banyak ya daripada kita menggerakkan sektor pendidikan ini. Jadi sebenarnya World Class University ini merupakan salah satu indikator
untuk mengukur produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Oleh sebab itu, kalau kita lihat 10 perguruan tinggi top dunia itu pada umumnya ada di Amerika Serikat, di US, yang memang negara ini adalah negara yang paling maju dari semua aspek. Dan sekarang mungkin secara perlahan China terus menyusul perguruan tingginya menuju world class university. Kalau kita lihat di Indonesia saja misalnya, perguruan tinggi yang masuk 500 world class university, top 500 dunia, itu baru 3 kita di Indonesia, yaitu ITB, UI, ITB, dan UGM. Dan kalau kita lihat di Malaysia, negara tetangga kita, mereka sudah bisa menempatkan 5-6 perguruan tingginya yang berada pada posisi 500 top dunia. Saya kira ini juga peluang bagi kita. Bagaimana kita mengajak investor di sektor pendidikan. Kita lihat misalnya Monash University, mereka juga ada membuka di Singapura. Kalau kita ingin kuliah di Monash, tidak perlu ke Australia. Di Singapura juga mereka buka. Di Deakin University, kemudian yang lain-lain, kami kira juga mereka banyak membuka cabang begitu di Singapura. Saya kira ini juga pemikiran-pemikiran kita. Bagaimana perguruan tinggi top di dunia ini, yang minimal termasuk 500 top dunia, itu bisa kita ajak untuk bekerja sama di Batam. Tentu ini dengan kemudahan dari sektor investasi dan sebagainya. Dan ini juga akan bisa mendorong, mungkin kita tidak perlu nanti. Kalau kita lihat saat ini, saya kira kalau dulu kawan-kawan di Malaysia banyak melanjutkan pendidikannya ke Indonesia. Tapi hari ini mungkin terbalik, ya. Mungkin kalau kita lihat frekuensinya, berapa banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia sekarang atau yang kuliah di Singapura dibandingkan mahasiswa Singapura atau Malaysia yang kuliah di tempat kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya kira ini juga salah satu yang mereka kembangkan. Kerjasama internasionalnya menggandeng beberapa perguruan tinggi top di dunia, menggandeng beberapa guru besar yang dan dosen-dosen yang punya reputasi secara internasional untuk bergabung di universitasnya. Inilah yang mereka lakukan hingga meningkatkan dengan waktu begitu cepat. Kita lihat University Malaysia yang sudah masuk pada 200 top di dunia. Dan saya kira kita di Indonesia tidak ada perguruan tinggi yang kita masuk pada peringkat 200. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan sebenarnya, ini sedikit memang beberapa institusi ranking global ya, yang mulai dari Times Higher Education, ini adalah World University Ranking yang banyak mengacu pada Thomson Reuters. Kemudian US World University Ranking ini yang selalu digunakan oleh perguruan tinggi. Kenapa perguruan tinggi selalu menggunakan Scopus misalnya sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesaintisan atau tingkat kepakaran seseorang, seberapa banyak karyanya bisa terbit diterbitkan oleh Scopus misalnya. Ya, karena beberapa badan ranking dunia ini memang menggunakan itu, ya. Misalnya QS selalu mengacu kepada Scopus untuk melihat kualitas riset daripada perguruan tingginya. Kemudian juga ada the Academic Ranking of World University, ya, yang saya kira ini juga adalah badan ranking dunia. Kemudian ada Webometric, ya, ini mereka melihat dari ranking web. Kemudian juga ada dictionary rankings, ya. Dan ini 5 institusi ranking global ini selalu menjadi acuan bagi kita. Jadi dalam mengembangkan universitas, kita selalu melihat indikator-indikator yang digunakan oleh badan ranking global ini untuk mengembangkan, ya, kemana arah yang kita targetkan agar universitas kita juga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berdaya saing. Ini beberapa Bapak dan Ibu, ya, artinya indikator yang digunakan oleh ya hampir semua saya kira, mulai dari terms, kemudian QS, ya. Pertama dilihat dari teaching, ya, kemudian dari research, citasi, kemudian industry income, kemudian pandangan dunia internasional, ya, mulai dari staff,
student, dan riset. Nah, jadi international outflow ini juga menjadi salah satu indikator, malah memberikan sumbangan hampir 7,5%. Saya kira ini hanya sedikit gambaran, Bapak Ibu. Ya. Saya tidak akan bicara lebih banyak tentang ini. Ya, ini beberapa ya ini kemudian yang indikator yang digunakan oleh SEM, ya, oleh SEM, ya. Kemudian ini indikator yang digunakan oleh QS. Kemudian juga ini yang ingin saya singgung mungkin karena waktu kita juga yang terbatas. Ini terkait dengan regulasi, Bapak Ibu. Jadi memang negara kita juga termasuk yang belum membuka diri secara penuh terhadap bagaimana perguruan tinggi asing bisa masuk. Ya, dulu ketika Pak Mendikbud Pak Nasir mencoba membuka wacana ini, banyak juga yang mengkritisi karena takut mereka akan kalah bersaing dengan perguruan tinggi dari luar negeri. Tapi saya kira kita tidak akan maju kalau memang kita tidak membuka lebar, ya, dengan kondisi Batam sebagai daerah khusus yang punya kebebasan untuk mengembangkan, untuk menarik investor. Mungkin ini juga bisa digunakan sebagai kesempatan ruang bagi kita untuk menarik investor dari berbagai perguruan tinggi top di dunia bisa mengembangkan atau membuka cabang di Batam, ya. Minimal yang ada di Singapura misalnya, ya, atau yang ada di Malaysia misalnya. Dan itu juga sudah sangat akan membantu. Apalagi kita bisa menggait beberapa perguruan tinggi yang masuk dalam 500 top dunia bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Batam, yang karena memang regulasi pemerintah mengharuskan ada mitra, Bapak dan Ibu. Tapi kalau dilepas semua, saya kira ini Indonesia mungkin akan jauh lebih cepat, ya, untuk mencapai bagaimana Batam bisa menjadi juga salah satu destinasi pendidikan. Saya kira ruangnya adalah untuk menarik, jadi memang harus ada gulanya begitu, harus ada gula yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Salah satu, kalau berpacu dari sisi perguruan tinggi yang ada di Batam saat ini mungkin akan sulit, karena untuk mencapai lompatan itu memang harus menggait perguruan tinggi yang ada di luar untuk bekerja sama di Batam, mereka membuka. Ya, ini yang saya kira apakah dalam bentuk double degree, dual degree, dan sebagainya. Jadi saya ingin singgung Bapak Ibu, ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terkait dengan pendidikan tinggi. Jadi pada pasal 90, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang saat ini sekarang saya kira ini masih berlaku, walaupun Mendikbud hari ini akan mencoba merevisi kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Karena dengan kebijakan Pak Mendikbud hari ini, Bapak dan Ibu, saya kira kita punya peluang sekali, ya, dengan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi punya ruang untuk menggait perguruan tinggi asing untuk berinvestasi di tempat kita, ya, terutama di Batam misalnya. Dan saya mendengar ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini akan kita tinjau kembali, ya, akan ditinjau kembali oleh Mendikbud karena ada beberapa aspek yang saya kira tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang ada hari ini dan juga perkembangan yang terjadi, ya, di tengah masyarakat, dan juga kebijakan dari Pak Mendikbud dalam memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam bentuk mereka belajar agar mahasiswa juga mempunyai kompetensi yang lebih, tidak hanya yang dimiliki dengan core prodinya. Nah, kalau kita lihat pasal 90 ini, perguruan tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian perguruan tinggi lembaga negara lain sebagai dimaksud pada ayat 1 sudah terakreditasi, ya, dan diakui di negaranya. Jadi pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapat diselenggarakan perguruan tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Perguruan tinggi lembaga negara lain sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib memperoleh izin pemerintah, berprinsip nirlaba,
Nah, saya kira prinsip nirlaba ini sekarang juga menjadi perdebatan Bapak dan Ibu. Ya, jadi agak sulit juga memang kalau jujur kita perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia ini konsepnya nirlaba, tapi kenyataannya ya pasti mereka memikirkan profit. Ya, tidak mungkin mereka memikirkan profit, tentu tidak bisa untuk menghidupkannya. Nirlaba dalam makna, ya saya kira ini juga menjadi perdebatan saat ini. Nggak tahu pakai selama mulai kan. Kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia atas izin pemerintah. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, ini di Undang-Undang Nomor 12. Undang-undang ini sebenarnya kalau ini berubah nanti, kita harapkan begitu. Kalau sekarang memang agak sulit, ya. Kenapa perguruan tinggi luar sulit bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Ya, saya kira memang regulasinya yang memang masih membatasi, gitu ya. Nah, tapi satu hal juga yang saya kira bisa dilakukan oleh Batam untuk kerjasama ini bukan hanya untuk di luar negeri, tetapi juga dalam negeri. Bagaimana ITB bisa membuka cabang di Batam misalnya, UNP bisa membuka cabang di Batam, UGM bisa membuka cabang di Batam. Ya, saya kira ini juga suatu peluang yang bisa kita kembangkan, sehingga mereka yang ada di Sumatera tidak perlu jauh-jauh ke Bandung misalnya, cukup ke Batam karena Batam punya daya tarik tersendiri. Ya, jadi Batam ini punya daya tarik sendiri dari sisi letak daripada geografis daerahnya begitu. Ya. Kemudian mengutamakan dosen dan tenaga pendidikan warga negara Indonesia. Nah, ini di apa Bapak Ibu? Memang agak di pasal 90 di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 ini. Jadi perguruan tinggi lembaga negara lain sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib mendukung kepentingan nasional. Ini jelas ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi lembaga negara lain sebagai dimaksud pada ayat 2 sampai dengan ayat 5 diatur dalam peraturan menteri. Nah, inilah peraturan menteri ini yang saya kira juga ya belum ada kebebasan yang betul-betul bebas ya perguruan tinggi. Kalau kita bandingkan dengan di Singapura, di Malaysia misalnya. Ya, UM itu cepat maju, dia menggandeng beberapa perguruan tinggi besar di dunia, ya, sehingga mereka mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Jadi memang ini juga terkait dengan persoalan finansial yang saya kira juga akan membatasi gerak dari perguruan tinggi. Kalau sekarang misalnya ada UGM membuka cabang di Jakarta, kenapa UGM tidak bisa buka cabang di Batam? Ya, saya kira ada kampus MM di Jakarta. Ya. Demikian juga ITB juga ada di Jakarta. Nah, saya kira penjajakan ini bisa kita lakukan untuk secara bertahap bagaimana Batam bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata. Ya. Kemudian juga kalau untuk program-program kerjasama yang lain, Bapak dan Ibu, jadi konsep kerjasama perguruan tinggi ini yang mungkin bisa kita lakukan di Batam, program-program pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh 2 atau lebih perguruan tinggi melalui kerjasama antar perguruan tinggi di dalam negeri, ini juga bisa kita lakukan, dan antara perguruan tinggi dalam negeri dengan perguruan tinggi di luar negeri. Ya, saya kira ini ada juknisnya, dan saya mudah-mudahan Pak Menteri yang baru, Pak Mendikbud ini akan memberikan kebebasan yang lebih luas ya kepada perguruan tinggi asing untuk investasi. Saya kira kita tidak boleh takut ya dengan masuknya perguruan tinggi asing di tempat kita. Saya kira bagaimana Batam bisa menjadi salah satu sasaran dari perguruan tinggi asing untuk investasi di Batam. Ya, ini yang mungkin harus kita pikirkan begitu. Kemudian jelas tujuan dari program kerjasama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan TRI dan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Jadi saya kira ya mungkin kita masih akan perlu melakukan perubahan-perubahan terhadap regulasi. Bagaimana bisa memberikan ruang ke perguruan tinggi asing untuk investasi di tempat kita. Ya, ini 7 prinsip program kerjasama perguruan tinggi dalam negeri dengan perguruan tinggi luar negeri. Ya, saya kira ini bisa dilihat Bapak Ibu mengacu pada undang-undang tentu mengutamakan kepentingan pembangunan,
menghargai kesetaraan mutu. Nah, ini juga menghasilkan nilai tambah untuk kepentingan mutu. Kadang-kadang Bapak Ibu, kesulitan dari perguruan tinggi kita yang ada di Batam misalnya, kita ingin membuka jalur dual degree ya. Mereka selalu melihat dulu perguruan tinggi kita itu berada pada QS ranking berapa ya, mereka lihat. Jadi perguruan tinggi dunia ini mereka juga melihat suasana karena sudah ada indikator-indikator yang bisa mengukur kesetaraan daripada sebuah perguruan tinggi itu. Dan mereka akan cenderung melihat ukuran dari sebuah perguruan tinggi itu selalu dilihatnya daripada ranking perguruan tinggi global tadi ya, seperti TERMS, QS, Webometric dan sebagainya. Ya, saya kira ini modus kerjasama ya mungkin standar Bapak Ibu ya, bidang kerjasama ini dengan bisa dalam bentuk dual degree ya, bisa dalam bentuk joint degree, ya, bisa juga dalam bentuk gelar ganda atau percepatan akselerasi, atau bisa juga dalam bentuk kredit transfer. Ya, ini misalnya kita untuk di tahap awal perguruan tinggi di Batam bisa bekerja sama dulu untuk kredit transfer, mengambil beberapa SKS di luar yang saya kira saat ini hampir semua perguruan tinggi memberi ruang untuk kerjasama itu, kredit transfer itu perkuliahan dan secara daring, ya secara online learning misalnya, juga mereka buka kesempatan untuk ini. Dan dengan kemajuan teknologi hari ini, saya kira ini juga momen bagi kita untuk bisa melakukan berbagai inovasi kerjasama, terutama dalam ya kita dorong bagaimana perguruan tinggi minimal perguruan tinggi yang di Batam dulu kalau bisa menggait melakukan kredit transfer. Ini juga salah satu daya tarik masyarakat kepada perguruan tingginya itu. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini ada program gelar alih kredit ya, atau kredit transfer, kembaran twinning, ya sama ini saya kira. Kemudian juga dengan join supervisi ya, pembimbing bersama dalam penelitian. Ini juga banyak ruang sebenarnya untuk kita kerjasama. Ya, ini beberapa kerjasama internasional dalam bidang akademik yang saya kira banyak, bidang pendidikan, program kembaran, pengalihan, penugasan dosen di dosen senior seperti Pak Teddy Naim tadi, misalnya memberikan kuliah di di negara tetangga kita. Ya, sekarang gimana negara tetangga kita dia juga bisa ke Batam begitu ya. Kemudian pemagangan, penerbitan karya ilmiah, penyelenggaraan seminar bersama, bentuk lain, ya saya kira banyak Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Jadi memang kalau kita lihat kerjasama dalam bidang non akademik sebenarnya bisa juga kita lakukan ya, misalnya dalam pendayagunaan aset, penggalang dana, jasa dan royalti, hak kekayaan intelektual, bentuk ya mungkin bentuk-bentuk lain juga. Ini ya, ini beberapa saya melihat, mohon maaf, ini saya membuka memori saya kembali ketika saya koordinator kooperatif di Kepri gitu ya. Jadi ada 10 PT di Batam yang sekiranya punya potensi ya untuk kerjasama di luar negeri. Misalnya ada Politeknik Negeri Batam, Universitas Internasional Batam, Universitas Putra Batam, ya Universitas Batam, Universitas Terbuka, Universitas Riau Kepulauan, STMI Putra Batam, STIKES Mitra, kemudian STT Indonesia. Ini mungkin bisa, ini punya potensi. Sekarang memang walaupun perguruan tinggi ini misalnya kalau kita lihat di QS mungkin belum nampak ya, di QS belum nampak. Tapi kerjasama ini bisa kita lakukan dulu. Kita dalam bentuk kredit transfer saja misalnya, beberapa prodi yang kita anggap unggul misalnya, itu tidak harus berbasis institusi. Tapi kerjasama itu juga bisa berbasis program studi, terutama program studi yang sudah terakreditasi unggul di Batam. Ini kita bisa link dengan perguruan tinggi yang ada di luar. Sorry. 2 menit lagi, Prof. Sorry. Ya. Wah.
Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, daya dukung kerjasama PT dengan PTN luar negeri di Batam itu salah satu memang letak geografis. Ini adalah strengthening kekuatan bagi kita. Kemudian memiliki PT yang sudah memiliki ikon internasional. Ya. Kemudian adanya progres standarisasi Susi Prodi di PT Batam. Kemudian spirit dari efek MEA misalnya, revolusi industri dan edukasi 4.0. Kemudian industrialisasi, pabrik, pariwisata, dan perdagangan. Saya kira ini juga menjadi daya dukung sebenarnya. Ya. Kemudian mungkin Batam untuk pendidikan vokasi, saya kira akan bisa menjadi salah satu destinasi di Indonesia. Jadi kalau saya melihat pengembangan kerjasama dalam pendidikan vokasi di Batam, ini juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat di luar Batam, Indonesia sajalah dulu misalnya. Bagaimana kalau orang ingin melanjutkan pendidikan di vokasi, ya ke Batam. Karena Batam didukung oleh industri, oleh pariwisata, dan dekat dengan negara tetangga misalnya. Ini juga mempunyai efek ya. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil misalnya. Bagaimana Batam menjadi ikon pendidikan vokasi dulu misalnya. Karena ini juga bagian daripada apa. Jadi pendidikan vokasi yang top di dunia kita tarik, kita coba di Batam. Saya kira saya memang guru besar dalam bidang pendidikan vokasi dan saya sangat care dengan pendidikan vokasi ini. Jadi kalau Batam mungkin saya melihat peluang untuk Batam sebagai center of excellence education vocational ya. Saya kira ini sangat terbuka peluangnya. Nah, jadi pola interaksi dan mobilitas masyarakat negara-negara tetangga, kemudian infrastruktur fisik bandara, pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain. Jadi Politeknik Negeri Batam ini sebenarnya punya, ini sudah suatu modal, saya kira yang bisa kita kembangkan. Batam sebagai Center of Excellence Vocational Education ke depan. Mungkin kalau yang lain kita akan sulit. Tapi ini saya lihat ini ikon ini dengan melihat kondisi potensi wilayah ini mungkin bisa menjadi yang bisa kita pikirkan. Ya. Nah, ini kami memang punya kerjasama dengan luar negeri. Ya, ada program dual degree dan joint curriculum dengan perguruan tinggi yang ada di Malaysia. Kemudian kita juga punya kelas internasional dan magang mahasiswa. Alhamdulillah. Dulu UNP itu tidak ada mahasiswa internasional, Pak. Ya, tapi saat ini sudah ada 5 negara. Ya, jadi saya fokus ketika saya jadi rektor, yang saya garap hanya ASEAN. Saya tidak menggarap mahasiswa-mahasiswa asing di luar ASEAN. Saya garaplah Myanmar, kemudian Filipina, Thailand, kemudian Kamboja. Alhamdulillah sekarang mereka sudah ada yang melanjutkan pendidikannya di Indonesia, di Universitas di Padang. Jadi kita ukur gitu kekuatan kita, mana yang kita bisa mendapatkan market yang kuat ya, sehingga ini kita jual. Maka itu dengan Malaysia pun ketika UNP memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Pak Anwar Ibrahim, UNP itu juga menjadi pembicaraan di berbagai perguruan tinggi yang ada di Malaysia, sehingga sekarang hampir semua perguruan tinggi di Malaysia itu sudah menjalin kerjasama MOU dengan UNP dan dalam berbagai bentuk. Nah, dan ini mendongkrak kredibilitas daripada lembaga dan juga pandangan dunia internasional. Jadi international outlook daripada dunia internasional terhadap Universitas Negeri Padang juga berubah. Jadi saya kira saya melihat potensi yang ada saat ini mungkin di Batam yang perlu kita kembangkan untuk menarik bagaimana Batam bisa menjadi destinasi bidang pendidikan, mungkin vokasi yang kita kembangkan dulu untuk tahap awal begitu ya. Saya kira itu mungkin sedikit dari kami. Kalau Batam ini punya Balerang, di Sumatera Barat ini jembatan Kelok 9 Pak. Jadi yang belum pernah ke Kelok 9, ini Kelok 9 yang ada di Kabupaten 50 Kota. Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya ketemu anak-anaknya Prof waktu di UITM Malaka, Prof. Karena pas kami ke sana, ketemu anak-anaknya Prof juga di sana.
Jadi betul. Jadi potensi yang Prof katakan besar sekali, Mas. Kayak kita gabungan kesehatan dengan pendidikan ini kita buat itu, Mas. Fakultas kedokteran. Karena Malaysia ini mengirim semua mahasiswanya ke Indonesia tinggal satu jurusan yang di beasiswa, yaitu Fakultas Kedokteran. Jadi mereka mengirim ke UI, ke Pajajaran, segala macam untuk belajar kedokteran. Karena alasannya apa? Karena kita penyakitnya lengkap, Mas. Mulai dari paru sampai jantung ada semua di Indonesia. Jadi yang paling komplit mengenai tropical disease itu ada di Indonesia. Jadi dia akan cari di situ juga. Nah yang paling menarik juga, Scopus tadi dikatakan, kayak kita kerjasama sekarang saudara serumpun, Prof. Jadi Scopus kita sekarang sama Malaysia udah gabung, Prof. Termasuk Cheng Ho, Prof. Kemarin ada di internasional di Kairo, kita buat Scopus bersama antara Indonesia Malaysia untuk Cheng Ho Trail. Jadi kita buat sama-sama untuk Scopus juga. Memang vokasi penting, Mas Irfan, karena saya sebenarnya di seminar nasional juga jadi pembicara untuk itu vokasi, karena vokasi itu paling simpel. Kalau kita lihat di dunia internasional ada namanya broad based education sama high based education. Yang vokasi itu masuk di broad based education. Kayak di Singapura saja hanya 5% masuk university, lainnya masuk di broad based education. Jadi memang kita harus lihat dunia. Malaysia bisa nggak? Bisa, kita masukkan sama-sama. Tapi laporan terakhir, Prof, bahwa Monash University akan masuk Indonesia sesuai dengan perjanjian Pak Presiden kita tahun lalu di Australia. Jadi ini saya lagi, minggu ini juga saya rapat dengan Monash nih, saya mau joko-jokokin Mas Irfan, buka di Batam nggak ya gitu. Saya lagi ngeracunin juga, Prof. Jadi kalau Monash masuk kayaknya yang lain lebih gampang untuk masuk karena sudah ada triggernya. Saya belum bilang Mas Irfan, saya jadi mendahului teman-teman di Batam nih. Jadi saya karena cintai dengan Batam. Oke.